Oke, bismillah, kita awali belajar. Alirannya tadi saya sebut namanya legalisme. Jadi legalisme itu berarti fokusnya pada legal. Legal itu maksudnya hukum. Yang belajar kajian Islam kadang-kadang ada istilah fikih sentris. Nah, itu kayak legalisme ini. Jadi fokus pada ajarannya. Asumsinya apa? Aliran legalisme yang dikembangkan oleh Han Feizi ini. Han Feizi ini bukan orang pertama yang mengajarkan legalisme. Sebelumnya ada gurunya. Gurunya namanya Zunji. Sebelumnya saya ingin ngangkat Zunji, tapi teorinya lebih lengkap di muridnya Han Feizi. Jadi asumsinya kebalikannya Mencius minggu lalu. Kalau Mencius kemarin manusia itu kan hakikatnya baik. Kalau Han Feizi manusia itu dasarnya jahat dan egois. Jadi hakikatnya jelek. Manusia itu lahir begitu akalnya jalan, yang dia kejar dua, yang menyenangkan dirinya dan yang menguntungkan dirinya. Bahkan sejak lahir juga nyari enak, nyari untung. Bayi itu kalau ndak enak ya nangis. Ndak bisa kok bayi disuruh sabar ya ndak iso. Ndak cocok ya nangis. Secara natural dia nyari seneng, nyari enak. Nanti kalau akalnya jalan cari untung. Jadi manusia itu kalau dibiarkan apa adanya, dunia ini rusak. Jadi kalau kalian malam ini saya bebas, kamu mau ngapain aja boleh. Itu kalau minggu lalu ya orang kalau sesuai fitrahnya pasti baik. Tapi kalau di legalisme ini enggak. Orang itu kalau dibiarkan dunia ini rusak. Kan manusia punya hati nurani, Pak, punya suara hati. Moralitas enggak. Moralitas enggak akan bisa jadi poros yang ngatur tindakannya manusia. Jadi tetap lebih dominan dalam dirinya keinginan untuk senang, keinginan untuk untung. Apa orang-orang itu tidak tahu kalau membuang sampah di sungai itu membahayakan, merusak, mengacaukan? Tahu. Tapi apa? Nyari simpel, nyari enak. Males bikin-bikin tempat sampah, buang aja di kali, simpel, cepet. Nyari enak. Apa orang itu tidak tahu kalau terlalu banyak makan nasi, terlalu banyak gula, terlalu banyak apa yang tahu. Tapi apa? Pingin enak. Jadi dasarnya manusia itu jahat kalau Han Feizi. Jadi kebalikannya minggu lalu. Ya pilihannya terserah kalian. Minggu lalu kan rasanya Mencius itu benar bagus. Manusia itu baik, tapi malam ini loh iya Pak, manusia itu jahat ya kelihatannya. Nah, karena itu satu-satunya yang bisa mengontrol diri manusia apa? Hukum. Jadi bukan moral. Makanya tidak ada negara, tidak ada kerajaan yang tidak punya hukum. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dibiarkan ikuti suara hatimu. Kalau ikuti saja suara hatimu, kamu nyari seneng-seneng mesti. Maka apa? Ikuti hukum. Makanya moral tidak bisa jadi pijakan, maka orang ini harus dipaksa untuk jadi baik. Yang memaksa jadi baik apa? Hukum. Yang dikendalikan oleh penguasa yang kuat. Hukumnya ada, tapi penguasanya tidak kuat, sama aja. Sebagus apapun undang-undangmu, kalau pemerintahannya lemah, tidak gunanya. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi penguasanya dengan hukumnya. Kenapa sih kok butuh penguasa? Ya karena orang ini kalau dibiarin hidup sendiri-sendiri tabrakan, kacau. Saling tabrakan antar keinginan untuk mencari keuntungan. Jadi manusia itu jahat. Moralitas tidak bisa jadi pijakan,
maka orang butuh hukum, dan hukum butuh penguasa. Itu pun tidak sembarangan penguasa, tapi penguasa yang kuat. Itu katanya Han Feizi. Kalau penguasa yang lemah, yang tidak bisa menegakkan hukum, ya sama saja. Kalau minggu lalu Mencius itu husnudzon pada manusia, sekarang Han Feizi kebalikannya, suudzon pada manusia, bahwa manusia tidak bisa baik. Manusia itu dasarnya jelek. Maka perlu dikembangkan cara berpikir legalisme. Manusia biar baik butuh hukum. Hukum bisa tegak butuh penguasa yang kuat. Dan ini nanti diterapkan oleh Qin Shi Huang tadi kan. Jadi dia bisa dengan keras, dengan kaku mengatur negaranya dan jaya. Bahkan peninggalannya kita nikmati sampai hari ini. Tembok Cina, itu bangunan yang luar biasa. Nah, kenapa harus legalisme? Tujuannya apa? Stabilitas dan ketertiban. Caranya gimana? Metodenya, penguasa harus menerapkan hukum secara tegas. Yang menjalankan dapat hadiah, yang melanggar dapat hukuman. Ini harus tegas. Ada hukum bagus tapi penguasanya tidak tegas, orang akan putus asa dengan hukum. Maka butuh penguasa yang tegas, butuh aturan yang jelas, yang ditegakkan. Makanya di Han Feizi, legalisme itu unsurnya 3. Yang pertama si, yang kedua su, yang ketiga fa. Si itu otoritas, su itu metode atau seni memerintah, fa itu hukum. Jadi yang pertama harus ada si, penguasa yang kuat, yang punya otoritas. Jadi yang dipatuhi, yang disegani, yang punya wibawa, yang punya karisma, yang punya kuasa. Butuh ini. Kalau pemerintahnya tidak disegani, pemerintahnya tidak punya wibawa, tidak dianggap punya otoritas, tidak ada gunanya hukum. Maka yang pertama harus ada si. Maka pilihlah pemimpin yang punya si, punya otoritas, punya kekuatan, punya daya, yang membuat orang patuh. Yang kedua su, tidak cuma punya otoritas, tapi dia juga harus cerdas, mampu mengelola pemerintahan, punya strategi-strategi untuk menerapkan hukum. Itu namanya su. Jadi ada penguasanya yang dia punya otoritas, yang kedua dia menguasai seni pemerintahan. Itu namanya su. Jadi penguasanya bagus, tapi kemampuan su-nya jelek. Itu nanti rumit juga, karena tidak akan jalan penegakan hukumnya. Kalau bahasa hari ini si itu mungkin dekat ke leader, kalau su itu dekat ke manajer, cara mengatur. Kalau si itu cara memimpin. Yang terakhir fa. Kalau fa itu hukum. Jadi hukum itu berarti isinya apa? Reward dan punishment. Balasan atau hukuman. Orang salah harus dihukum, orang baik harus dapat fasilitas, dapat kenyamanan. Kalau ini tidak jalan, seperti apapun negara itu akan lemah. Jadi hukum harus jalan, untuk bisa jalan harus ada pemimpin yang mampu memerintah, yang mampu memimpin.
Jadi ini si, su, fa.